Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka link untuk materi TypeScript-nya ya. Saya sediakan link untuk bahan materi kita. Teman-teman terkait dengan materi keseluruhan bisa dilihat di sini ada silabus secara keseluruhan ya, materi kita terkait dengan TypeScript. Teman-teman bisa baca dan silakan dipelajari. Nah, materi kita terkait dengan TypeScript memasuki episode yang ke 6 ya. Kita akan pelajari terkait dengan tipe data spesial di TypeScript. Nah, teman-teman silakan buka terminalnya. Kita akan clone untuk projectnya. Di sini kita akan gunakan branch spesifik ya. Kita akan gunakan branch 6. Nah, kita akan git clone branch 6. Nah, kita ambil dan saya akan taruh ke directory C, TypeScript tutorial dan 5 TypeScript-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Linux, silahkan sesuaikan dengan directory teman-teman ya. Oke, tinggal diubah aja di sini untuk tujuannya. Oke, ini akan saya paste ke sini, kemudian saya akan enter. Oke, ini untuk cloningnya berhasil. Saya akan clear screen, saya akan masuk ke directory C, cek 2, tipe script tutorial. Oke, kita cek lagi. Nah, kita sudah ada ya 05. Kita tinggal cd 05 TypeScript tutorial. Kita clear screen lagi. Kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, ini adalah bahan inian kita ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada readme. Ini untuk materinya. Kita pelajari terkait dengan tipe data spesial. Nah, teman-teman bisa baca-baca ini untuk dasar teorinya. Nah, kemudian di sini juga sudah tersedia dan sudah dikonfig yang bisa kita langsung run ya. Nah, contohnya ini ada basicnya adalah hello world. Kita bisa run. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, ini sudah jalan ya hello world-nya. Nah, yang pertama terkait dengan data spesial yang akan kita pelajari adalah tipe data any. Tipe data any di TypeScript adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan nilai yang bisa memiliki tipe apapun. Nah, namanya juga any ya. Jadi ini tipe data yang bisa menampung tipe data apapun. Tipe data ini digunakan ketika kita berurusan dengan program pihak ketiga dan mengharapkan variabel apapun, tapi kita tidak tahu yang dikirimkan dari pihak ketiga tipe datanya apa, belum pasti ya. Nah, jadi untuk mencegah error maka kita menggunakan tipe data any. Nah, artinya dia akan mengignore pengecekan tipe data ya. Jadi dia berlaku seperti variabel yang ada di JavaScript nantinya ya. Nah, tipe data ini digunakan karena membantu kita untuk memilih dan meninggalkan pemeriksaan tipe pada kompilasi. Nah, jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini bisa menolong kita untuk menyelesaikan permasalahan data yang tidak menentu ya, yang misalkan dikirimkan dari pihak ketiga. Tapi kalau misalkan digunakan secara reguler atau secara ngoding biasa, ini tidak disarankan teman-teman menggunakan tipe data any ini karena menjadi tidak bagus codingannya, tidak secure lagi ya. Karena memang tujuannya TypeScript kan untuk kita mempermudah maintenance-nya dan meminimalisir kesalahan sehingga dibentuk seperti bahasa pemrograman C# ataupun bahasa pemrograman Java itu juga ditentukan tipe datanya ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menggunakan tipe data ini. Misalkan saya akan buat sebuah variabel A. Nah, kita akan kasih di sini any seperti ini. Nah, dengan mendefinisikan any, kita bisa memasukkan apapun. Misalkan 1. Oke, kemudian string 1 bisa ya. Kemudian boolean juga bisa. Kemudian sebuah objek juga bisa. Array juga bisa. Jadi, null juga bisa. Jadi, apapun. Undefinite juga bisa. Jadi, dia akan menerima. Jadi, kita bisa mengisi number, string, boolean, objek, array, null, undefinite ini tidak ada masalah. Makanya ini disebut juga tipe data yang bisa menampung tipe data apapun.
Nah, jadi dia bekerja atau berfungsi seperti kita di JavaScript ya, kita buat sebuah variabel, tidak kita definisikan tipe datanya, kita mau isi apapun bisa. Nah, misalkan kita akan cetak untuk membuktikan bahwa ini tidak error ya. Kita jalankan. Nah, kita run. Nah, di sini keluar ya undefinite, karena undefinite kita definisikan ke variabel di bagian akhir. Dia akan ngecek, 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 dan yang paling terakhir adalah undefinite. Maka dia mencetak yang terakhir undefinite ya. Nah, kita misalkan menggunakan ini untuk array misalkan ya. Kita coba ya. Misalkan saya buat sebuah variabel namanya array, ARR ya. Nah, ini array ini kita akan gunakan tipe data any untuk array-nya seperti ini ya, any array. Kemudian misalkan kita akan isi dengan macam-macam. Misalkan saya mau isi John. Kemudian saya mau isi 121 sebuah number. Ataupun saya mau ngisi boolean true. Nah, ini juga tidak masalah ya. Nah, ataupun misalkan kita menggunakan untuk indeks ke 0 ini John Wick, misalkan kita ubah indeks ke 0-nya. Ataupun misalkan kita menggunakan ARR push. Nah, misalkan kita akan push untuk sebuah string misalkan Smith. Nah, ini jadi dia masuknya ke bagian akhir ya, ke sini ataupun ke bagian awal. Nah, kemudian dari sini kita bisa cek console.log ARR. Kita save. Nah, jadi arraynya menerima tipe data apapun. Kita jalankan, lihat semuanya masuk. John Wick, Smith masuk semua ya. Nah, ini tipe data ini kita tempatkan pada sebuah array. Ini juga bisa ya. Oke, kemudian tipe data spesial yang lainnya adalah tipe data unknown. Nah, tipe data ini adalah alternatif serupa dengan tipe data any, tetapi lebih aman dibandingkan dengan any. Kalau any ini benar-benar di lossin ya. Nah, misalkan kita coba ya. Saya buat tipe data. Nah, misalkan seperti ini. Saya akan membuat tipe data variabel w, kemudian saya akan definisikan di sini seperti ini. Saya akan kasih inisialnya 1, misalkan seperti ini ya. Kemudian saya akan isi w dengan sebuah string, misalkan ini string, contohnya seperti ini. Ini tidak error juga ya. Kemudian saya coba isi dengan sebuah objek. Nah, misalkan run non exist method, misalkan seperti ini. Kita buat sebuah fungsi seperti ini, kemudian saya akan console.log run non exist method seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita tambahkan di sini alias kurung kurawal run exist method void, misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan cek di sini jika tipe of w sama dengan objek. Nah, kemudian kita akan cek lagi and web tidak sama dengan 0, maka kita akan jalankan di sini ya. Caranya kita akan menggunakan dalam kurung ini w, kita akan aliaskan dengan run function. Nah, seperti ini juga bisa ya. Run method kita save. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankannya. Kita coba jalankan. Nah, kita menjalankan metode ya, run non exit method, karena kita console.nya ini contoh misalkan 2. Kita save, kita jalankan, harusnya ini berubah jadi contoh 2. Nah, ini berubah jadi contoh 2. Nah, ini kita menggunakan unknown ya. Nah, kita
kita udah kasih satu, di sini berubah jadi string dan berubah lagi menjadi function. Ini berubah menjadi objek. Ini bisa. Nah, kemudian ada tipe data yang namanya never. Nah, kita akan buatkan di sini tipe data never. Nah, tipe data never adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan nilai yang tidak pernah terjadi. Tipe data never digunakan ketika kita yakin bahwa sesuatu tidak akan pernah terjadi. Karena kita menulis sebuah fungsi yang tidak akan pernah mengembalikan nilai atau selalu melempar sebuah exception ya, sebuah error. Misalkan saya buat sebuah function seperti ini. Kita akan buat sebuah throw error, misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini saya akan buat error message-nya adalah sebuah string, misalkan seperti ini. Nah, kita akan definisikan di sini never seperti ini. Nah, setelah kita definisikan never, kita tinggal tambahkan saja new throw exception seperti ini. Nah, kalau misalkan kita panggil di sini throw error, kemudian kita kasih string error, ini harusnya jadi error ya. Kita akan clear screen. Nah, kita coba jalankan. Nah, lihat dia error ya. Karena kita memang mendefinisikan sebagai error. Nah, kemudian misalkan kita gunakan untuk sebuah pemeriksaan if never-nya ya. Misalkan kita buat, nah ini supaya tidak error nanti kita remark ya. Kita remark, kemudian ini juga kita clear screen. Oke. Kita akan buat sebuah function lagi. Nah, misalkan di sini as never. Kita akan kasih sebuah throw new error error never-nya ya. Kemudian di sini kita buat sebuah function. Nah, ini print animal. Misalkan print animal. Nah, kita akan gunakan ini animal ini hanya bisa menerima misalkan cat atau misalkan dog seperti ini ya, ataupun misalkan burung bird seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan cek dengan menggunakan switch. Kita akan cek animalnya. Misalkan kita kasih cat, kita akan kontrol meow, kita akan kasih break, kemudian dog, misalkan kita kasih seperti ini. Kemudian birdnya sweet. Nah, kemudian di sini kita akan buat defaultnya. Kita akan panggil yang ini ya, as never. Misalkan kita kasih ininya animal. Ini as never-nya kita kasih x titik 2 never. Kita kasih errornya di sini plus x. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan dan kita misalkan benar ya tidak akan terjadi error ya. Misalkan print animal cat. Nah, ini tidak akan masalah. Nah, tapi dari yang atas meow ini berhasil ya. Meow-nya. Kalau misalkan kita ganti dengan cat tree, nah di sini sudah muncul ya. Cat tree ini tidak masuk ke dalam list yang kita definisikan. Nah, jadi ini contoh kita menggunakan never ataupun kita menggunakan never pada sebuah variabel. Misalkan kita buat sebuah variabel nothing. Misalkan kita kasih tipe datanya adalah never. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita isi apapun ini akan error. Misalkan nothing kita kasih sebuah null, mesti error null juga. Kemudian nothing kita kasih dengan undefinite error.
nothing kita kasih dengan string misalkan hello juga error. Jadi memang tidak bisa, it never namanya juga tidak pernah digunakan ya. Oke, itu terkait dengan tipe data spesial di TypeScript. Jadi tipe data spesial di TypeScript saya kelompokkan ada 3. Yang pertama tipe data any, kemudian yang kedua unknown, kemudian yang ketiga never. Nah, tipe data ini tipe data yang memang agak berbeda dengan yang lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.